Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada malam hari ini, malam Sabtu, malam Istighamah, untuk pembacaan Maulid Simtud Durar atau Maulid Habsyi, semua ini tidak terlepas dari nikmat dan kuasa dari Allah Jalla Jalaluh wa Jalla Sya'nuh wa ta'azzamat 'azamatuh. Maka sepantasnya lah dan sepatutnya lah untuk kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi ni'am, atas semua nikmat-nikmat ini. Karena nikmat yang paling besar adalah nikmat iman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nikmat sehat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perkumpulan kita pada malam hari ini wajib kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam kita hadiahkan, kita haturkan, serta kita persembahkan untuk junjungan kita Nabi mulia Rasulullah Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat-sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mengikuti beliau sampai hari pembangkitan kelak. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Pertama-tama yang saya muliakan sahibul bait, kita doakan buat beliau, semoga beliau ditetapkan keistiqomahannya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, menopang dakwah ini, dakwah Islamiyah, dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita doakan untuk keluarga besar beliau, semoga beliau tetap diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kita doakan juga untuk diri kita masing-masing yang hadir di tempat ini, agar kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuatan takwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Nuzulan min ghafurir rahim. Nuzulan min ghafurir rahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Allah Subhanahu berfirman, siapakah orang yang paling baik? Allah Subhanahu berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Tsumma istaqamu. Kemudian mereka beristiqomah dengan ucapan mereka itu. Tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Maka keutamaan yang Allah akan berikan kepada mereka adalah tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan malaikat-malaikat sebagai penjaga untuk mereka. Maka di dalam mufassir daripada hadis ini adalah, tafsiran daripada hadis ini adalah ketika kapan Allah menurunkan para malaikat itu kepada orang-orang yang beristiqomah tersebut. Para mufassir mengatakan bahwasanya Allah SWT menurunkan malaikat itu pada saat di hari sakratul mautnya. Pada saat tiba sakratul mautnya, dia sudah berhadapan dengan malaikat pencabut nyawa, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan, selain daripada malaikat pencabut nyawa tersebut, Allah menurunkan malaikat-malaikat yang banyak yang mengiringi sakratul maut orang tersebut, yaitu orang-orang beristiqomah tersebut dalam kehidupannya.
Maka apa yang dikatakan para malaikat-malaikat tersebut? Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan engkau takut, wahai orang yang akan menghadapi sakaratul maut, jangan engkau takut. La takhafu wa la tahzanu, dan jangan engkau bersedih. Jangan engkau takut dan jangan engkau bersedih, karena pada saat seorang yang akan menghadapi sakaratul mautnya, dia banyak yang dia pikirkan, banyak yang dia takuti. Yang pertama yang dia takuti yang di dunia ini adalah keluarganya. Bagaimana pada saat keluarganya ditinggalkan? Siapa yang akan mengurusi keluarganya? Kemudian yang akan dia takuti berikutnya adalah gambaran-gambaran yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tempatnya setelah kematiannya. Tempat setelah kematiannya, yaitu di mana tempatnya di akhirat nanti. Maka itu sudah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan ketakutan orang-orang tersebut. Maka orang-orang yang senantiasa beristiqamah di dalam kehidupannya, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan para malaikat tersebut yang mengatakan la takhafu wa la tahzanu, jangan engkau takut dan jangan engkau bersedih. La takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan para malaikat itu membawa kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala seraya mengatakan, kami adalah utusan-utusan dari Tuhanmu yang akan memberikan engkau kabar gembira setelah kematian ini. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami adalah wakil-wakilnya Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan engkau kabar gembira di dunia dan di akhirat nanti. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Maka di akhirat nanti, katanya para malaikat tersebut, engkau tidak akan merasakan kesusahan, engkau tidak akan merasakan kesedihan, dan apa yang engkau inginkan selalu ada pada saat itu di akhirat nanti. Maka diberikan kabar gembira oleh para malaikat-malaikat. Walakum fiha ma tad'i walakum fiha ma tashtahi nuzulan min ghafurir rahim. Ini adalah semua turun dari Tuhan yang Maha Ghafurir Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian dilanjutkan dengan ayat ini, nah, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Katanya ayat ini, siapakah orang yang paling baik ucapannya di muka bumi ini? Siapa orang yang paling baik ucapannya di muka bumi ini? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapa orang yang paling baik ucapannya di muka bumi ini? Allah SWT mengatakan, yaitu orang-orang yang da'a ilallah, memanggil kepada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling baik ucapannya, dia memanggil orang-orang untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman itu apa? Iman itu adalah percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia memanggil orang-orang untuk percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa lagi selain orang-orang yang memanggil kepada memanggil orang untuk percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Yaitu wa 'amila shalihan, yang kedua adalah orang-orang yang senantiasa beramal soleh, beramal atau berperilaku baik di muka bumi ini. Perilaku baik, apa yang dimaksud perilaku baik dalam Islam? Yaitu menjalankan semua perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan dirinya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah definisi baik dalam Islam. Orang-orang baik itu siapa? Orang-orang yang menjauhkan dirinya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha semaksimal mungkin untuk mengerjakan segala apa perintahnya Allah Subhanahu wa taala, atau yang biasa kita sebut dengan takwa. Orang yang baik itu adalah orang yang bertakwa. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah salah satu wasilah atau perantara untuk mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Takwa ini untuk mendapatkan rahmat wasilah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan jadikanlah takwa ini sebagai wasilah kalian untuk mencapai Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang bertakwa itu orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu khauful jalil,
wal amal bil tanzil, wal ridha bil jalil, wal isti'dad fi yaumir rahil. Itu orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu orang-orang yang khauful jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dia berada. Tempat ramai dia takut, tempat sepi dia takut. Itu orang-orang yang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal amal bil tanzil, yaitu orang-orang yang mengamalkan Al-Qur'an. Orang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang bilang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tidak mengamalkan Al-Qur'an, berarti dusta. Mengamalkan Al-Qur'an semaksimal mungkin. Mengamalkan Al-Qur'an semaksimal mungkin, semampunya. Semaksimal mungkin. Semampunya itu adalah semaksimal mungkin. Kemudian ar-ridha bil jalil, yaitu orang-orang yang ridha al-jalil dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala walaupun sedikit gitu. Jadi dia ridha dengan Allah Subhanahu wa taala, jadi ikhlas Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW menyebutkan dalam satu hadis qudsinya, "Man lam yarda 'ala qada'i wa lam yasbir 'ala bala'i, falyabhath rabban siwa'i." Barang siapa yang tidak ridha dengan keputusan yang aku putuskan, katanya Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang tidak ikhlas, yang tidak bersabar atas bala atau cobaan yang aku turunkan kepadanya, falyabhath rabban siwa'i, silakan dia cari Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa barang siapa yang tidak ridha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang tidak sabar dengan cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, maka falyakhruj min tahta sama'i, maka silahkan dia keluar dari kolong langitnya Allah Subhanahu wa taala. Silahkan dia keluar dari bumi, katanya Allah Subhanahu wa taala. Mau kemana kita? Kalau diusir sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak ridha dengan pemberian Allah, tidak sabar dengan cobaannya Allah Subhanahu wa taala, katanya Allah, silahkan keluar dari kolong langit itu. Mau kemana? Mau ke planet mana kita? Planet Mars mana? Di situ tidak ada Ka'bah di sana. Ya, katanya ada kehidupan setelah bumi. Dusta. Ya. Kalau ada kehidupan setelah bumi ini berarti di sana harus ada Ka'bah. Di mana mau naik haji ya? Mau naik haji kemana? Di planet Mars ada Ka'bah di sana. Kalau ada Ka'bah kita ke sana rame-rame. Tidak ada kan? Berarti tidak akan ada kehidupan di selain kehidupan planet bumi ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang pertama adalah orang-orang yang paling baik itu orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, panggil di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala yang ketiga adalah wa qala innani minal muslimin, yaitu orang-orang yang senantiasa mengatakan saya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak malu mengungkapkan identitasnya sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita malu mengakui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu dengan cara apa? Malu dengan cara berpakaian. Malu dengan cara berpakaian. Jangan pakai kopiah putih, aku dipanggil Pak Haji gitu. Malu pakai sarung gitu. Malu pakai baju koko. Ini kan atributnya siapa yang kita pakai ini? Atributnya Nabi Muhammad SAW. Atributnya Rasulullah. Pada saat kita dihormati di dunia ini, maka sebenarnya bukan kita yang dihormati, ya. Bukan kita yang dihormati. Siapa yang dihormati? Yang dihormati adalah Rasulullah SAW. Pada saat kita menggunakan atributnya, gitu. Kita menggunakan atributnya, siapa yang dihormati? Bukan kita yang dihormati. Yang mereka hormati adalah Rasulullah SAW sebenarnya, bukan kita. Pada saat kita diagung-agungkan oleh orang lain, apakah kita yang diagungkan? Bukan kita. Yang diagungkan adalah Rasulullah SAW. Maka Nabi Rasulullah itu namanya adalah Muhammad. Muhammad itu apa artinya? Muhammad apa artinya? Orang yang terpuji. Pada saat kita dipuji orang lain, bukan kita yang dipuji sebenarnya, tapi Nabi Muhammad SAW. Tanpa sadar orang itu memuji Nabi Muhammad SAW. Ya, ada orang dipanggil Ustaz, Habib. Siapa yang dipanggil sebenarnya? Bukan dia. Yang dipanggil adalah Nabi Muhammad SAW. Di balik orang tersebut ada Nabi Muhammad SAW. Di balik Ustaz tersebut ada Nabi Muhammad SAW. Yang dipakai adalah atributnya Nabi Muhammad SAW. Jadi yang kita lakukan tadi adalah pembacaan maulid, yang dimana maulid itu isinya apa? Isinya semuanya sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kisah tentang Nabi Muhammad, bersolawat kepada Nabi Muhammad, berdoa untuk kaum muslimin dan muslimat. Di dalam maulid tadi ada kata-kata wala'allallaha yanfa'u bihil mutakallima was-sami'.
fayadkhulani fi syafa'ati hadha an-nabiy asy-syafi' wa yatarawwahani bi rawhi dzalika an-na'im. Apa artinya itu? Wa la'alla Allah yanfa'u bihi al-mutakallim was-sami'. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat untuk pembaca dan pendengarnya. Walaupun kita cuma dengar saja, maka kita akan mendapatkan manfaat dari maulid Simtu Durar ini. Kita mendengar sholawat saja, kita tidak bersolawat kepada Muhammad, tapi kita dengar sholawat saja dan kita redha dengan sholawat itu, maka kita akan mendapatkan manfaat daripada apa yang orang baca itu. Belum kita bersolawat kepada Muhammad, kita mendengarkan sholawat dan kita redha dengan sholawat itu, kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa la'alla yanfa'u bihi al-mutakallim was-sami' fa yadkhulani fi syafa'ati hadha an-nabiy asy-syafi'. Maka beliau berdoa, Shahibul Maulid, yaitu Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, beliau berdoa adalah semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan orang yang membaca dan yang mendengarnya di dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, di dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita cuma dengar saja, kita dengar, kita redha, kita ikhlas, tidak usah hati kita mendongkol gitu. Apa ini bid'ah, itu bid'ah, sana, tidak perlu. Ini orang baca sholawat, ini orang baca sholawat, ini perkumpulan yang baik, ini perkumpulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah satu kaum, kata Nabi Muhammad, tidaklah satu kaum berkumpul, mereka berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, mereka mengkaji kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa taala, illa tatanazalu alaihim rahmat, kecuali turun di antara mereka rahmat, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan nazal, tapi tatanazal. Ya, kalau dalam bahasa Arab, tatanazal itu adalah turun naik gitu. Jadi yang satu turun, yang lain naik, yang satu turun, yang lain naik, itu tatanazal namanya. Kalau nazal itu turun. Kalau saya katakan nazal al-matar, turun hujan. Turun saja tapi tidak naik lagi, itu nazal. Tapi kalau tatanazalu alaihim rahmat, di hadis tersebut dikatakan tatanazalu alaihim rahmat, maka Allah SWT menurunkan rahmat. Jadi malaikat itu turun naik untuk membawa rahmat. Yang turun kan malaikat maksudnya. Malaikat membawa rahmat, yang lain naik, yang lain turun, yang lain naik, yang lain turun. Itu tanazal. Maka perkumpulan kita ini adalah perkumpulan yang dimana tatanazalu alaihim rahmat. Di tempat ini turun naik para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ada yang turun membawa rahmat, ada yang naik memberitahukan kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu tentang apa yang kita lakukan di tempat ini. Maka apakah perkumpulan semacam ini adalah perkumpulan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala atau dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala atau dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sedangkan kita berkumpul di tempat ini untuk menyebut nama Nabi Muhammad SAW dengan keridhaan dan keikhlasan, menyebut berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keridhaan dan keikhlasan. Kita ingin menambah ilmu kita ingin menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ingin memuji Nabi Muhammad SAW yang dimana Nabi Muhammad pantas untuk dipuji. Dan banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang itu. Jadi tidak usah ragu, tidak usah kita saling berdebat tentang ini, tentang maulid ini. Maka kita yakinkan hati kita, kita tenangkan hati kita, duduk di majelisnya Allah Subhanahu wa taala, duduk di majelisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu wajib. Cinta kepada Nabi Muhammad itu wajib hukumnya. Maka ketkana wajib itu baru dalam taraf kewajiban. Kalau sholat itu baru sholat wajibnya saja kita kerjakan. Sholat zuhur, asar, maghrib, subuh, isya. Baru sholat wajibnya, belum sholat qobliyah, ba'diyah, sholat duha. Jadi baru sholat wajib. Kalau orang sholat wajib, dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau dia membayar hutangnya kepada Allah Subhanahu wa taala karena ad-din dainun. Ad-din dainun, agama itu, din itu agama. Diambil dari kata dainun. Dainun apa itu dain? Dain apa dain? Hutang. Ya. Ad-din dainun. Din itu hutang, agama itu adalah hutang. Hutang apa? Kita berhutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita hutangi? Ya kehidupan yang kita jalani, kenikmatan, makanan yang kita makan, udara yang kita hirup, oksigen yang kita hirup dan lain sebagainya. Kehidupan dari kecil kita dirawat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang lain yang merawat kita, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang merawat kita melalui orang kasih sayang orang-orang yang ada di sekitar kita. Itulah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kita berhutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sholat 5 waktu, kita hanya membayar hutang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pun tidak khusyuk. Ya. Jadi kalau kita bayar hutang sama orang, itu pun tidak lengkap hutangnya gitu. Kita hutang 50.000, kita bayar cuman 45.000, kurang 5.000. Ya, karena tidak sempurna kekhusyuannya. Jadi kalau kita untuk menyempurnakannya apa? Sholat sunnah, sholat qobliyah, ba'diyah, qobliyah, ba'diyah, sholat duha, sholat isyraq, sholat fajar dan lain sebagainya, sholat-sholat yang dianjurkan oleh Rasulullah, sholat tahajud yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka begitupun pada saat engkau atau kita membaca maulid kepada Nabi Muhammad SAW. Disebutkan kalau kamu baca maulid setiap hari, maksudnya belum sunnah-sunnahnya dikerjakan kalau dalam diibaratkan dalam sholat 5 waktu gitu. Maka hendaknya kita membaca maulid atau kita mengingat Nabi Muhammad SAW di hembusan dan tarikan nafas kita, senantiasa mengingat Nabi Muhammad SAW. Ya. Kita ingat Nabi Muhammad SAW, kita hembuskan nafas, kita ingat Nabi Muhammad. Kita tarik nafas, kita ingat Nabi Muhammad. Ini adalah bentuk kecintaan seseorang kepada orang yang dicintainya. Orang yang mencintai orang lain itu dia selalu menyebut namanya, meluangkan segala waktu kita untuk Nabi Muhammad SAW. Dan beliau ini sebenarnya luar biasa. Ya, beliau luar biasa. Beliau menyempatkan dirinya untuk meluangkan waktu untuk mengumpulkan orang untuk mengingat Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau kita ingat Nabi Muhammad SAW, berarti kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingat Nabi Muhammad, pasti kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Insyaallah kita semua yang berkumpul di tempat ini, kita diberikan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, diberikan kasih sayangnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hati kita selalu ditautkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa mencintai Nabi Muhammad SAW dengan sebenar-benarnya cinta, yaitu cinta yang hakiki kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad العالمين إنك حميد مجيد. اللهم يا الله يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان دائما نعم باسط الرزق بالخيرات يا دافع البلاء يا سامع الدعاء يا عاجل ليس بغائب يا موجود عند الشدائد يا خبير يا لطيف وسمع يا عليما لا يعبد بحوائجنا برحمتك يا الله يا ارحم الراحمين واقضي حوائج صاحب هذا البيت برحمتك يا الله يا ارحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم وعلى محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.